Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Arfa dari MTS Sirul Qurani, ingin menyampaikan resensi buku tentang buku novel Katri. Novel ini diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia, dan buku Katri ini adalah cerita asli dari seorang perempuan yang bernama Katri dan ditulis ulang oleh Adeste Adiprianti. Banyak halaman pada buku ini adalah X tambah 249 halaman atau sama dengan 259 halaman, dan tebal bukunya adalah 13,5 cm x 20 cm. Cetakan pertama yang dibuat dari buku ini adalah pada bulan Juni tahun 2025. Harga asli yang diambil dari Pulau Jawa adalah Rp100.000. Dari 259 halaman terbagi menjadi 24 bab dan 4 bagian yang dapat dibaca pada buku ini. Pendahuluan dari buku ini adalah: pernahkah kalian merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang hidup pada tahun 1965? Inilah cerita Katri yang menyakiti sekaligus menyeramkan pada masa itu. Pasti ada saja yang dibunuh, ditahan, dan dipukuli. Kisah nyata Katri mengajarkan kita bahwa pada masa-masa sekarang, saat kita masih bisa melihat para tikus-tikus kantor itu merayap uang rakyat dengan senang hati tanpa merasa bersalah. Sesungguhnya sebelum Indonesia menjadi seperti ini, banyak kisah-kisah kelam yang jarang orang-orang ketahui. Sinopsis dari buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang selalu mendapati rintangan dan selalu bernasib buruk. Pernah sesekali hampir merenggut nyawanya. Bagaimana tidak, pada tahun 1965 di desa Trunuh, setelah ia hamil dan menikah, ia ditembak di bagian pipi kiri dan tembus ke rahang kanan oleh para tentara karena dituduh bersangkutan dengan PKI, dan ia ditahan di penjara bersama bayinya yang baru saja lahir. Sungguh menyeramkan kisah seorang Katri. Setelah masa tahanannya usai, ia mendapat kabar bahwa ada seorang yang menemukan tempat persembunyian kakak laki-lakinya. Setelah ia berbincang sebentar bersama kakak laki-laki yang tersebut, pas pulangnya ia ke rumah, ia ditangkap dan dipenjara lagi, tapi selayaknya neraka. Setelah sekian lama ia mengikuti masa tahanannya tersebut, akhirnya ia dikeluarkan dan ia menanggung traumanya itu dengan membeli mesin jahit baru yang ia idamkan. Kesimpulan dari buku ini adalah jangan meremehkan seseorang, karena kita tidak tahu apa yang telah orang itu lalui. Bisa saja ia telah melalui hal yang sangat buruk hari ini. Dan janganlah mengejek, mencela, dan menilai seorang dengan mengada-ngada. Dan janganlah cepat berputus asa. Berjuanglah pada hidup masing-masing dan jangan pernah pantang menyerah, berat apapun itu dan sesakit apapun itu, karena seberat-beratnya yang pernah kita alami, masih ada seseorang yang lebih berat menghadapi hidupnya. Nah, kekurangan dari buku ini ialah bahasanya yang sangat berat dan ceritanya pun juga berat. Buku ini tidak menuliskan judul ulang di halaman belakang dan memberikan kesan yang tidak bagus untuk anak-anak. Kelebihan dari buku ini ialah agar remaja yang menjelang dewasa membaca sejarah-sejarah Indonesia yang kelam, agar mereka mengetahui seberapa susah hidup pada masa itu, dan untuk menghargai orang tua yang lebih tua dari mereka.